Dataran tinggi Tibet sering dijuluki atap dunia. Kini kembali jadi sorotan dunia. Bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena proyek bendungan raksasa yang sedang dibangun oleh Cina. Uni Eropa bersama aktivis hak asasi manusia dan ilmuwan menyatakan penolakan keras terhadap proyek ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pembangunan bendungan di Tibet dinilai berbahaya bagi manusia, lingkungan, bahkan stabilitas kawasan? Pada 14 Mei 2025, Parlemen Eropa bersama Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia atau FIDH dan Kampanye Internasional untuk Tibet atau ICT mengadakan konferensi khusus. Dampak serius pembangunan bendungan tenaga air Cina di Tibet. Hadir dalam acara tersebut, anggota Parlemen Eropa seperti Dainius Zalimas dan Hannes Heid, serta perwakilan dari komunitas Uighur, yang juga menjadi korban kebijakan ekstraktif serupa di wilayah mereka. Menurut para pembicara, proyek bendungan Cina di Tibet mengabaikan hak-hak warga lokal Tibet, merusak lingkungan di kawasan yang sangat sensitif, mengancam stabilitas regional karena letaknya dekat perbatasan India. Anggota parlemen Hannes Heid menyebut apa yang terjadi di atap dunia berdampak pada kita semua. Uni Eropa tidak boleh tinggal diam. Palmo Tenzin, peneliti dari ICT, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini tidak berkelanjutan meski Cina mengklaim sebaliknya. Laporan ICT mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan asing, termasuk dari Eropa, beresiko terlibat secara tidak langsung dalam rantai pasokan konstruksi proyek ini. Tenzin Koki dari Tibet Watch bahkan menunjukkan rekaman protes warga terhadap bendungan Kamtok yang berujung pada penindasan oleh otoritas Cina. Tak hanya aspek sosial dan HAM, risiko lingkungan juga sangat tinggi. Profesor Wolfgang Schwanghart, ahli geomorfologi dari Universitas Potsdam, memperingatkan, Tibet adalah wilayah rawan gempa dan longsor. Membangun bendungan skala besar di wilayah seperti itu adalah bom waktu. Ia mencontohkan proyek bendungan Medok atau Muto yang disebut sebagai proyek paling beresiko di dunia karena dibangun di area terpencil, rawan gempa, infrastruktur minim, dan sangat dekat dengan India. Tibet adalah sumber dari banyak sungai utama Asia, termasuk Sungai Mekong, Brahmaputra, dan Yangtze. Pembangunan bendungan di wilayah ini berpotensi memengaruhi miliaran orang di Asia Selatan dan Tenggara. Dataran tinggi Tibet bukan hanya wilayah strategis politik, tapi juga jantung ekosistem air Asia. Rizin Genghang, perwakilan Dalai Lama di Brasil, menyampaikan permintaan kepada badan internasional untuk mengakui pentingnya Tibet dalam sistem iklim global. Menurutnya, proyek-proyek semacam ini menutup ruang sipil dan kebebasan rakyat Tibet atas tanah dan sumber daya mereka sendiri. Gaele Dusepulker dari FIDH menegaskan, dengan dalih perubahan iklim, kita justru mengabaikan ekstraktivisme yang merusak, tanpa transparansi, tanpa partisipasi masyarakat, dan tanpa jaminan HAM. Masalah ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi beresonansi secara geopolitik. Pembangunan bendungan besar di Tibet bisa memperkeruh hubungan Cina dengan India dan menambah ketegangan di kawasan Himalaya yang selama ini sudah sensitif. Yang terjadi di Tibet bukan sekadar proyek pembangunan. Ini adalah soal hak asasi, keadilan lingkungan, dan tanggung jawab global.